Kalau keilmuan, carilah guru sebanyak mungkin. Tapi kalau dalam kemurnian, lama-lama akan menghilang. Yang tadinya banyak, lama-lama berkurang, dan diri sejatilah yang akan menjadi guru pembimbing kita. Itu sudah menjadi sunatullah. Gak ada yang namanya dalam satu waktu itu sekolah dalam sekolahan dua tempat. Mondok pun gak ada yang dalam satu waktu di dua tempat. Semakin kita dekat dengan Tuhan kita, justru guru kita akan semakin berkurang. Jadi yang bertanya mic-nya dinyalain, yang nggak bertanya mic-nya matikan dulu biar nggak tabrakan suaranya. Di-mute. Mas Is, ngapunten. Apa betul hakikatnya ayat itu adalah menyambungkan tali yang putus antara kita dengan Sang Maha Hidup tatkala kita mulai balik sampai setua ini? Artinya menyambungkan kita sebagai hamba Tuhan itu banyak kesalahan-kesalahan tatkala kita sudah mulai balik sampai setua ini. Apa betul begitu? Iya, ya itu yang disebut dengan janji setia. Karena di saat keterhubungan itu ada, maka kita akan setia kepada Tuhan kita. Karena di saat ini tali ini keterkoneksian dengan Sang Maha terkoneksi, itu kita akan takwa, akan bahasanya mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, di saat kita berbaiat, harusnya kita itu mengikuti kehendak ilahi karena ada keterkoneksian. Sedangkan diri kita alastu birobikum penyaksian qalu bala syahidna. Kita pernah janji setia kepada Tuhan kita tapi kan terputus. Setelah kita banyak pikiran, kekhawatiran, kesedihan, terputus. Lah, kita harus mengkoneksikan lagi kepada Tuhan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kenapa Mas waktu saya ke jenengan rumit itu silaturahim kok nggak jenengan baiat saya? Wah, saya nggak baiat siapa-siapa. Jadi kalau saya pribadi nggak pernah membaiat siapa-siapa. Assalamualaikum Mas Is dan Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Lah nanti di sini bukan dibaiat Pak, nanti Pak pemutusan tali eteri. Gitu loh, tali keterkoneksian kepada siapa gini loh. Makanya kemarin kan ada yang bertanya di grup, apakah belajar kemurnian kesadaran itu gurunya boleh banyak? Kalau keilmuan, carilah guru sebanyak mungkin. Tapi kalau dalam kemurnian, lama-lama akan menghilang. Yang tadinya banyak, lama-lama berkurang, dan diri sejatilah yang akan menjadi guru pembimbing kita. Itu sudah menjadi sunatullah. Gak ada yang namanya dalam satu waktu itu sekolah dalam sekolahan dua tempat. Mondok pun gak ada yang dalam satu waktu di dua tempat. Semakin kita dekat dengan Tuhan kita, justru guru kita akan semakin berkurang. Seperti contohnya itu para nabi, para rasul yang dulunya itu banyak banget, ribuan. Terus jadi ratusan, jadi puluhan, jadi 5, jadi 2, jadi 1 lah, gitu loh. Assalamualaikum Mas Is, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam Pak Supar.
Nih, selamat malam Jumat juga Pak Supar. Monggo apa lagi? Ini izin pengalaman saya Mas, yang disampaikan Mas tentang BR ini. Kalau di grup ini yang saya rasakan ini, kita sering terus jumpa lewat Zoom aja, sudah rasa penyambungan kepada sang hidup tanpa masih harus BR satu persatu. Tapi ya memang koneksi masing-masing kita mungkin ada tingkatan-tingkatannya. Tapi yang saya pribadi itu pelan-pelan lama-lama saya rasakan itu Mas. Jadi yang kalau yang tadi kan diputus, itu yang mungkin sebelumnya ada BR itu yang lain. Tapi kalau di pas di sini, khusus pengalaman saya Pak, saya merasakan ya tanpa masih ngomong menyampaikan sudah disambungkan. Mohon maaf Mas, itu seperti saya, pengalaman saya seperti itu Mas. Iya, makanya kalau yang menyadari hal seperti itu ya rajin ikut Zoom. Tapi kan yaitu pengalaman seperti itu kan kembali ke pribadi masing-masing, apakah merasakan keterkoneksian atau tidak gitu. Karena Zoom seperti ini, kita tatap muka walaupun lewat HP seperti ini kan ada pertukaran energi. Ada pertukaran energi, apalagi kayak Mbak Anah nih. Mbak Anah pikirannya lagi ruwet nih, umpama nih. Ini memancarkan energi keruwetan, mengalir ke sini lah. Di sini dikembalikan bukan keruwetan, kedamaian, kebahagiaan, ketenangan dan sebagainya gitu.